Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mencoba mempresentasikan perihal mengenai magang perpustakaan yang sudah saya lakukan dan sudah saya jalani selama kurang lebih ada 3 minggu. Nah, di sini dengan saya sendiri Abdul Hamid dengan NIM 1903036057. Oke, langsung saja mengenai magang perpustakaan. Nah, di sini kebetulan saya itu magang di perpustakaan pusat atau UPT Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang. Magang perpustakaan tersebut itu dimulai dari hari Senin 14 Maret 2022. Nah, magang perpustakaan tersebut itu bertujuan untuk memenuhi tugas serta melengkapi SKS dari program pendidikan manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Nah, di dalam program magang perpustakaan itu sendiri ada beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama ada sirkulasi, kedua reading, ketiga saving, keempat ada pengolahan, kelima ada repository, yang keenam ada information dan termogan, yang terakhir ada bagian locker. Oke, langsung saja. Yang pertama itu saya ada di bagian sirkulasi. Nah, untuk bagian sirkulasi sendiri atau layanan sirkulasi sendiri itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan untuk melayani pemustakaan dalam perihal seperti pemesanan, peminjaman, dan pengembalian buku beserta penyelesaian administrasinya. Jadi perpustakaan UIN Wali Songo sendiri itu layanan sirkulasi lebih dominan ke layanan peminjaman dan pengembalian buku. Tapi dalam catatan pengembalian buku tersebut yang dilayani di bagian sirkulasi itu buku-buku yang sudah telat masa temponya, seperti telat pengembalian ke perpustakaan kembali. Nah, di dalam pengembalian buku yang sudah telat dalam jatuh temponya itu dikenai administrasi atau bisa disebut juga dengan denda. Nah, untuk dendanya sendiri itu per hari dari perpustakaan UIN Wali Songo itu dikenai sebesar Rp1.000 setiap telat 1 hari pengembalian, seperti itu untuk di bagian layanan sirkulasi itu sendiri. Oke, lanjut saja langsung ke bagian reading. Di bagian reading atau penyiangan itu kita yang peserta magang itu bertugas untuk seperti mengambil buku yang sudah dikira
atau kita kira itu kurang layak atau harus diperbaiki seperti itu. Nah, kita bertugas untuk mencari di masing-masing rak. Itu bertujuan untuk memilah dan mengambil buku yang sekiranya telah rusak atau usang untuk diperbaiki di bagian pengolahan nantinya. Untuk di bagian yang selanjutnya itu ada di bagian shelving. Nah, di bagian shelving itu sendiri itu kita berkegiatan atau bertugas untuk menyimpan dan menyusun koleksi bahan pustaka yang telah diolah atau diproses menjadi koleksi perpustakaan ke dalam rak-rak buku atau koleksi berdasarkan susunan sesuai atau menurut kelompok macamnya dan bidang ilmunya masing-masing, dengan memperhatikan urutan nomor penempatan atau bisa disebut call number. Yang selanjutnya itu ada di bagian pengolahan. Nah, kita yang sebagai peserta magang perpustakaan itu diberi kegiatan atau diberi tugas di dalam bagian pengolahan tersebut itu untuk melakukan pengaturan bahan pustaka yang tersedia agar disimpan di tempatnya menurut susunan tertentu serta mudah ditentukan oleh pengguna perpustakaan. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi, itu kan dari weeding kita ambil yang buku sekiranya rusak atau kurang layak, kita ganti atau kita perbaiki di bagian pengolahan ini nantinya. Seperti penggantian call number yang sudah rusak atau lepas dari buku tersebut, nanti kita ganti di bagian pengolahan seperti itu. Lanjut ke bagian yang selanjutnya itu ada di bagian repository. Nah, sedikit penjelasan, perpustakaan sebenarnya adalah sebuah repository, akan tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas, menurut sebagian pendapat, salah satunya ada dari Webster tahun 2008, tempat penyimpanan repository bukan lagi dalam bentuk bangunan atau ruangan, melainkan dalam sebuah server komputer. Karenanya bahan yang disimpan atau diorganisasikan dan dilayangkan adalah bahan-bahan digital. Nah, di dalam repository itu sendiri kita sebagai peserta magang itu bertugas untuk mempublikasikan atau mengupload. Seperti salah satunya yang kita lakukan di dalam bagian repository ini sendiri itu penguploadan skripsi mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, dengan tujuan itu supaya diwadahkan atau diwadahi dalam satu wadah supaya tidak tercecer, dan nantinya itu kan di-up ke
Win Wali Songo ataupun web perpustakaan Win Wali Songo Semarang, dengan tujuan supaya bisa diakses oleh mahasiswa lainnya atau oleh pembuat karya tersebut, seperti itu. Lanjut ke bagian information dan termogan. Nah, untuk di bagian information dan termogan itu sendiri, kita yang bertugas, yang diberi tugas oleh kepala ataupun yang sudah terjadwalkan sebelumnya, itu di bagian information dan termogan itu bertugas untuk memberi informasi mengenai perpustakaan, baik itu layanan-layanan atau informasi yang lainnya mengenai perpustakaan itu sendiri kepada pemustaka yang ingin berkunjung ke perpustakaan nantinya. Nah, di bagian ini juga kita bertugas untuk mengecek suhu badan dari pemustaka sebelum masuk atau sebelum berkunjung ke ruang perpustakaan Win Wali Songo Semarang tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada di bagian locker. Oke. Di bagian ruang locker itu merupakan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan bagi para pengunjungnya, bagi para pemustaka untuk menyimpan barang bawaan yang tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam ruang perpustakaan. Nah, dalam hal ini itu dari pihak perpustakaan itu meminimalisir adanya hal-hal yang kurang diinginkan, baik dari pihak perpustakaan itu sendiri maupun dari pihak pemustaka itu sendiri. Oleh sebab itu dari pihak perpustakaan itu menyediakan ruang locker untuk menyimpan dan menitipkan barang-barang yang mungkin tidak terlalu harus dibawa ke ruang perpustakaan, seperti itu. Oke, itu dari yang terakhir itu ada di ruang locker. Nah, dari beberapa bagian-bagian kegiatan dalam magang perpustakaan yang sudah saya coba jelaskan tadi, itu juga sebelumnya sudah dibuat jadwal atau dibuat seperti shift-shift, karena kan kita magang itu lebih dari satu orang, jadi untuk mempermudah dalam pembagian tugas ataupun harinya, maka dari pihak perpustakaan itu memberikan jadwal atau membagi kita berdasarkan hari dan masing-masing tugasnya di hari tersebut. Nah, untuk kelebihan dari perpustakaan Win Wali Songo sendiri, itu perpustakaan pusat Win Wali Songo Semarang itu ada 4 lantai. Nah, yang pertama itu di lantai pertama itu ada bagian layanan UPT. Yang kedua itu ada bagian ruang perpustakaan yang
menampung bahan-bahan pustaka itu yang bersifat agama, dan di lantai ketiga itu juga ada ruang perpustakaan, namun di lantai 3 itu sendiri itu menampung bahan-bahan pustaka yang sifatnya umum. Untuk lantai yang keempat itu ada ruang teater dan ruang layanan informasi mengenai seperti mahasiswa akhir yang mau mengajukan judul atau mengerjakan skripsi itu bisa tanya-tanya di lantai 4 itu sendiri. Ya. Selain terdiri dari 4 lantai, Perpustakaan Pusat UIN Wali Songo Semarang itu juga dilengkapi dengan yang pertama ada lift untuk memudahkan pustakawan dalam kegiatan yang dilakukan di perpustakaan nantinya. Namun di lift itu sendiri itu tidak diperolehkan untuk umum, melainkan hanya diperolehkan untuk pihak pustakawan itu sendiri. Selanjutnya, di perpustakaan UIN Wali Songo Semarang juga memiliki mesin Dropbox. Dropbox itu mesin pengembalian buku yang bersifat individu, melainkan dari pihak pemustaka itu langsung mengembalikan buku itu sendiri dengan catatan buku tersebut belum melewati batas waktu atau batas tempo yang sudah ditentukan dari masa peminjaman yang sebelumnya. Seperti itu. Mungkin cukup yang bisa saya jelaskan mengenai Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang, khususnya dari bagian-bagian kegiatan yang sudah saya lakukan selama magang di Perpustakaan UIN Wali Songo itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.